Ziarah kubur boleh. Perhatikan loh. Saya nggak larang orang ziarah kubur. Ziarah kubur syar'i boleh. Ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis. Ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan. Justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang nggak ada contoh Nabi, kita jelaskan. Dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak. Menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. Masa kita mau biarkan? Dan Imam Malik rahimahullah, Imam ahli sunnah wal jamaah, beliau sangat mencintai Rasul, mencintai sunnahnya, dan mengajak kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Maka tidak diragukan bahwa beliau adalah orang yang sangat membenci bid'ah dan sangat tegas dalam hal ini, sehingga dalam banyak kesempatan beliau menyatakan sikap, menyampaikan pendapat tentang para pelaku bid'ah, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Agama Islam, agama yang telah sempurna, agama yang tidak lagi ada peluang untuk ditambah dan dikurangi. Kewajiban kita kaum muslimin adalah mempelajari agama Islam yang benar dan disertai dengan mengetahui dalil-dalilnya. Kemudian mewaspadai perkara-perkara yang menyelisih agama Islam yang dikenal dengan perkara bid'ah, atau di sisi lain dikenal dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan. Semua hal itu kita pelajari, kita ketahui untuk menyelamatkan diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan kebatilan tersebut. Termasuk zikir pagi dan petang itu sebagai cara agar kita husnul khatimah dan juga aman di alam kubur. Makanya zikir pagi dan petang itu selalu baca, Bu. Salah satunya apa? Doanya apa di zikir pagi dan petang itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qubur la ilaha illa anta. Nah, ini juga termasuk apa? Doa agar kita terhindar dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur tersebut. Makanya teman-teman, sesuatu yang paling mahal bagi kita kalau kita bisa ajarkan anak kita, Rabbi ghfirli wa li walidayya, ajarin. Anak-anak saya kalau mau tidur, baca enak, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahannya ya, artinya mereka hafal. Jadi kalau mau tidur baca doa mau tidur, baca doa untuk kedua orang tua. Baca doa mau tidur ya, doa mau tidur ikut anak-anak. Nanti kita terjemahkan baca. Doa untuk orang tua. Itu saya sudah luar biasa itu, emas itu. Karena kalau mereka amalkan dalam keseharian nanti pada saat kita meninggal pun itu peninggian derajat buat kita di surga. Jadi jangan ajarin anaknya dandut, ya. Nyanyi ini, nyanyi itu. Istighfar, zikir, doa buat orang tua. Yang ketawa tahu diri lah ya. Penyakit malas beribadah ini adalah sifat orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Dan mereka hanya sekedar ingin mempertontonkan sholat mereka kepada orang atau riya. Dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholat mereka kecuali sedikit. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, itu sholatnya orang munafik. Itu sholatnya orang munafik. Itu sholatnya orang munafik. 3 kali beliau katakan. Seperti apa sholat munafik dalam hadis? Dia santai-santai saja, padahal sudah masuk waktu asar. Dia nggak bersegera untuk sholat. Santai-santai saja dia. Malas-malasan. Nanti sudah dekat waktu maghrib, sudah mau tenggelam matahari, sudah berada di 2 tanduk setan, baru dia cepat-cepat berdiri, lalu mematuk 4 kali. Maksudnya sholatnya cepat sekali, mengejar waktu, nggak khusyuk lagi. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Rasulullah mengatakan, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim dari penderitaan-penderitaan yang ada yang dialami oleh saudara muslim di dunia ini, maka Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat.
Tapi Rasulullah SAW cuma mencukupkan. Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan penderitaannya di hari kiamat kelak. Kenapa? Kata para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Karena penderitaan di dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan penderitaan di akhirat kelak. Sesungguhnya penderitaan pada hari kiamat kelak sangatlah berat sekali. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyediakan bagi orang yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan mengistimewakan dia dengan menghilangkan segala bentuk penderitaan yang dia alami di akhirat kelak. Di alasan celana saya kalau kerja kotor. Kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis. Kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Tidak najis. Atau dia di pasar motong ayam, kena darah ayam, nggak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, tetap sholat nggak najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Kan banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Celana saya kotor, baju saya kotor, nggak sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, masalah penyakit juga walaupun bukan corona ini. Bagaimana kalau ada orang yang kena penyakit keluar masuk rumah sakit tapi orangnya tidak pernah mengerjakan sholat, tidak puasa, apakah juga bisa menghapuskan dosa-dosanya Ustaz? Iya. Mohon penjelasan. Syukron. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi berkaitan dengan orang kafir, sekarang berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Nggak sholat, nggak puasa. Ya azab buat dia. Karena dosanya sudah besar. Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu adab buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Oh, dia sudah tolak sholat itu. Bagi saya nggak wajib umpamanya. Atau pokoknya saya nggak mau sholat. Udah. Memang udah keyakinan, itu kafir. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang 5 waktu itu wajib, masih meyakini, dia tetap muslim, tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Jadi apapun yang Allah timpakan itu dengan sebab dosa. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita mengambil pelajaran dari semua yang terjadi agar kita semuanya kembali kepada Allah. Kajian kita masalah akidah ini. Bukan sekedar wabah corona, tapi kita mengkaji masalah akidah agar kita kembali kepada Quran wa sunnah Nabi Muhammad. Kita kembali kepada Allah karena kita pada hakikatnya hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita bertaubat atas semua dosa, kemudian kita laksanakan syariat, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan harus kita ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Maka kita terus berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diprotes itu biasa saja. Gak usah merasa, oh ini panas, kenapa orang ini protes, gak bisa terima. Biarin aja dengan alamnya, antum jalan juga. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah sudah mengatakan, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Hak itu pasti akan menang dan batil akan terhilang. Pasti akan terkalahkan dengan sendiri. Tidak usah kita repot-repot habiskan energi buat itu. Energi kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan serangan orang. Gak bisa. Apalagi kalau orang yang sudah hasad. Susah sekali. Karena kita berhujah apapun tetap kita salah depan mata dia. Susah karena hatinya maunya kita salah. Maunya kita jatuh. Cara terbaik gak usah layani. Kalau kita salah, istighfar kepada Allah. Mohon agar Allah SWT maafkan kalau itu kesalahan. Maka Allah akan perbaiki nanti keadaan kita. Kalau kita benar, biarkan kemenangan pasti akan datang. Allah punya cara memenangkan kita tanpa kita harus banyak mengeluarkan energi. Itu cara sederhana. Dan ini nasihat yang luar biasa gitu. Hilangnya hasrat terhadap dunia bagus. Asal fokus kepada akhirat. Itu bisa bagus ya. Fokusnya kita kepada akhirat menyudutkan kita untuk belajar agama agar bahagia di akhirat. Setelah belajar agama nanti kita akan tahu boleh mengambil bagian dari dunia ini sebatas yang bisa menunjang kebahagiaan kita di akhirat. Nanti akan tergiring ke arah pemahaman seperti itu ya. Jadi itu bagus, tapi fokuskan untuk ke akhirat. Yang kedua pertanyaan tadi, selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya sholat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi SAW mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, saya juga bawakan di buku ini tentang adab kita kepada seorang guru. Guru ini punya jasa yang besar. Bahkan kalau kita sandingkan antara orang tua dengan guru,
Orang tua hanya mampu melahirkan, tapi belum tentu orang tua mampu untuk mendidik anak ini mentauhidkan Allah, mengerjakan sunnah. Tapi guru, dia mendidik anak ini paham tentang tauhid, paham tentang sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, paham tentang agama. Makanya guru mempunyai keutamaan. Nggak boleh kita hinakan guru atau ustaz itu punya jasa yang besar. Dia juga sebagai orang tua. Bahkan Imam An-Nawawi, perhatikan, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat di juz yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa guru itu abaun fid din. Guru, ustadz, aba fid din, yaitu orang tua dalam agama. Orang tua dalam agama. Jadi guru-guru kita, syekh-syekh kita itu aba fid din. Bahkan adanya guru itu merupakan jalan yang membawa kita kepada Allah. Kita bisa tahu, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa beribadah karena guru yang mendakwakan kita. Makanya nggak boleh kita melecehkan guru atau menghinakan guru, nggak boleh. Wajib kita hormati guru itu. Ada, saya sebutkan di buku ini. Kita wajib memuliakan guru kita. Doakan dengan kebaikan guru kita agar diberikan hidayah, petunjuk. Karena apa? Jasanya guru nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Jasanya guru menjelaskan agama kepada kita, membimbing kita, nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Makanya disuruh kita membalas kebaikan guru dan mendoakan dia. Nabi bersabda, antum dengarkan. Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu." Barang siapa berbuat kebaikan, kamu balas kebaikannya. Kalau kamu enggak mampu membalas kebaikannya, kamu doakan dia sampai kamu sudah merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Sekarang Nabi menyebutkan man sananikum ma'rufan. Ma'ruf, enggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf di muka bumi melainkan ma'ruf ilmu. Orang memberikan harta, duit kepada kita umpamanya. Orang memberikan uang pada kita, wajibkah kita balas kebaikannya? Wajib kita balas kebaikannya. Paling tidak kita doakan bagi orang itu. Uang dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Uang kita dikasih 100.000, hari ini juga habis. 1 juta sebulan habis. Tapi kalau ilmu terus bermanfaat sampai kita meninggal dunia. Makanya barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas kebaikannya. Kalau nggak mampu balas, doakan kebaikan. Jadi guru itu kita doakan terus kebaikannya. Kalau dia salah, doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Taala. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kenikmatan dalam talabul ilmi, diberikan oleh Allah adab dan akhlak yang mulia, diberikan keberkahan dari ilmu yang kita kaji, yang kita tuntut, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Kita harus terus belajar dan nggak boleh kita berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk apa teman-teman? Dapat apa ini? Gitu kan? Ini si fulan, ada orang bicara nih. Oh, kita ikut-ikutan ngomong. Dapat apa antum? Kalau tidak benar gimana? Coba. Bagaimana caranya antum minta maaf? Saya selalu nasihati teman-teman, Allahu alam. Ini sebatas ilmu saya. Saya pribadi paling tidak mau bicara masalah orang. Berbahaya sekali itu bicara masalah orang, karena kalau kita benar ya, dan ada padanya aib itu, sudah ghibah namanya. Kalau tidak benar fitnah, bagaimana untuk meluruskan? Yang boleh dalam Islam, kalau saudara kita salah, datang tanya ke dia. Benar nggak begini? Benar nggak begini? Tanya baik-baik, gitu kan? Teman-teman sekalian, kita di dunia ini seperti masuk supermarket. Semua orang boleh ambil produk yang dia mau, tapi harus melalui kasir. Jelas. Kasir nggak bisa dilewatin ditangkap sama satpam mencuri. Harus lewat kasir, ada hisapnya. 1 rupiah pun dihitung. Hati-hati nih, jangan melahirkan. Karena ada orang ketika dibahas masalah bidah secara umum langsung baper dia. Mati mandum yang neraka, dikatakan yang neraka surga. Hanamu hoi plung. Berarti yang lain neraka semua. Cuma kalian masuk surga. Siapa yang berkata demikian? Kita bukan sedang membahas ormas ini neraka, ormas itu neraka, ormas itu neraka. Yang sedang kita bahas menerjemahkan hadis.
Nabi yang berkata demikian, kita menyampaikan, menerjemahkannya. Masalah individu manusia ini urusan lain antara dia dengan Allah. Adapun dihukumi terhadapnya maka butuh proses yang sangat panjang. Ya, nujuk batang hidung manusia fulan. Ini baru ekstrim. Kan kita cuma wa kullu bid'atin dhalalah, itu bahasa hadis. Kalau memang enggak boleh diterjemahkan setiap bid'ah yang sesat, tolong bantu saya terjemahkan hadis tersebut. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Coba terjemahkan dengan terjemahan yang hikmah dan satukan umat. Bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah ada yang hasanah, ada yang sesat. Enggak bisa. Ya kan? Wa kul ini adalah siyaghul umum yang paling kuat sudah. Konteks umum yang paling kuat dalam ilmu sastra Arab. Kul, ajma', jami'. Kul adalah yang paling kuatnya dari konteks yang menunjukkan keumuman dan kecangkupan. Yang penting para jamaah, bukan kita berbuat baik, bisa melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan di akhir zaman seperti ini berat. Karena banyak orang terbiasa dengan keburukan dan kejelekan. Tapi lebih berat lagi adalah mempertahankan kebaikan yang disebut dengan istiqomah. Mempertahankan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Apalagi anak muda, godaannya berat. Kalau ada anak muda yang hijrah, ada anak muda yang betul-betul istiqamah, Masya Allah, syaitan tidak akan pernah diam. Karena apa? Karena kalau kita sudah membiarkan masa muda kita rusak, maka ya, kalau kita biarkan masa muda kita rusak, maka di masa lain kita akan lebih sulit lagi. Kalau kita mampu mengatasi masa muda kita dengan baik, maka di masa yang lain, di masa tua kita lebih mampu. Makanya batas umur muda itu 40 tahun. Kalau kita lihat para jemaah, teman-teman, di surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebut umur 40 tahun. Makanya para ulama mengatakan masa muda itu dari umur 15 sampai 40. Dan umur inilah yang menentukan nasib kita di akhirat. Umurlah dari 15 tahun sampai 40 tahun. Mari kita dengarkan apa yang Allah katakan. Ketika seorang mampu menjaga umurnya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syukur adalah sebab Allah merahmati kita. Terutama ketika masa muda kita 15 sampai 40 kita jaga betul untuk tetap bersyukur, subhanallah. Maka Allah akan jamin kita bahagia di akhirat. Allah katakan, "Walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Ketika seorang sudah mencapai puncak kedewasaan, yaitu ketika berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun, jadi berakhirnya masa muda yaitu umur 40. Lihat para Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla dengan umur 40 tahun, karena orang masih muda itu kuat sekali dorongan syahwatnya ya untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak dari mereka yang tidak kuat menahan godaan, tidak kuat pendiriannya, terombang-ambing istiqomahnya, mudah mudah diperdaya oleh berbagai macam godaan, terutama godaan wanita. Kalau dia adalah laki-laki, karena fitnah terbesar laki-laki adalah perempuan. Sebagian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa." Makanya anak muda nggak ada yang selamat dari fitnahnya perempuan, demikian juga perempuan. Jarang yang selamat dari fitnahnya laki-laki. Rata-rata anak muda yang paling banyak godaannya untuk membuat mereka menjadi seorang hamba Allah yang tidak pandai bersyukur, perempuan. Ya, kalau perempuan lebih kepada harta, laki-laki juga banyak. Para Allah Subhanahu wa taala, lihat kan? Allah katakan di situ wa balagha 40 sana. Ketika berumur 40. Mari kita dengarkan penjelasan ulama.
Ditanya ulama, apa yang dimaksud dengan menyebut umur 40? Dikatakan oleh seorang ulama salaf, yu'akhidullahu azza wa jalla rajul bidhunubihi ba'da arba'in. Allah mulai memperhitungkan amal ibadahnya atau amal perbuatannya setelah umur 40. Jadi ketika kita tidak mampu betul-betul istiqomah di umur sebelum 40 tahun, Allah banyak memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaklumi apabila kita tidak mampu hijrah secara total kepada Allah, istiqomah dengan baik di umur 15 sampai 40. Ya, karena dorongan untuk bermaksiat begitu kuat di dalam diri kita. Tapi setelah 40 tahun, ada sedikit saja dosa yang dilakukan oleh orang sudah 40 tahun dihukum oleh Allah. Bahkan kata ulama, kebanyakan orang diazab di dunia dan di akhirat bukan karena dosanya di masa muda, tapi karena dosa yang dilakukan setelah berumur lebih dari 40 tahun. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya Allah sampai Allah banyak maafkan kekurangan-kekurangan kita di masa muda karena berat menjadi anak muda yang istiqomah. Allah sayang sama kita. Makanya para jemaah, secara khusus umur muda itu disebut oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surah Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, seorang anak muda, para pemuda yang beriman kepada Allah. Rasulullah alaihissalam menyebutkan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yang sangat panas oleh panasnya matahari yang didekatkan dari kepala 1 mil. Lalu apa? Di antara orang yang akan diberikan naungan arsy-Nya Allah, syabun nasya fi ibadatillah, seorang yang mampu memanfaatkan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hisab akan cukup panjang ketika kita tidak mampu memanfaatkan masa muda dengan baik. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al al-arba'. Seorang hamba, seorang manusia tidak akan mampu melangkahkan kakinya 1 langkah pun sehingga dia akan ditanyakan 4 hal. An umrihi, an syababihi, an ilmihi, madza amila bihi, wa an malihi min aina iktasabu fi ma anfaqa. Pertama ditanya oleh Allah apa? Ketika kita dihisab, masa mudamu, bagaimana engkau menghabiskan masa mudamu? Jadi wallahi kalau kita masa muda kita bisa istiqomah, kita akan lebih mampu istiqomah setelah kita berada di masa tua. Ketika Nabi menyebutkan bahwasanya Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, kemudian Nasara berpecah menjadi berapa? 72. Dan umatku ini akan berpecah menjadi 73. 72 terancam masuk neraka, 1 yang selamat. Maka simak, Nabi ditanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lihat, Nabi tidak menjawabnya mereka yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi Nabi menjawab apa? Manhaj. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang aku berada di atasnya, itu mereka yang mengikuti. Ma ana alaihi al-yawma, aku yang berada di dalam atasnya dan para sahabatku. Artinya jalannya Nabi dan para sahabat, ini manhaj. Lihat di sini Nabi tidak mengatakan mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi mengatakan mereka yang mengikutiku dan para sahabat. Ustaz, saya seorang janda memiliki anak. Jika saya menikah lagi, kewajiban nafkah untuk anak saya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tetap pada ayah kandungnya atau menjadi tanggung jawab ayah tirinya? Ayah kandungnya, jemaah. Anda tadi sampaikan, seorang bapak yang berpisah dari istrinya, kemudian dia punya anak, kewajiban dia kepada anaknya tidak ada yang berubah.
Nggak ada istilah, oh itu anak istri Anda, nggak ada. Itu anakmu. Jadi kewajibanmu kepada anakmu sama ketika ibunya masih menjadi istrimu. Maka tidak ada yang berubah. Jadi ketika seorang istri ini menikah lagi, tapi hak asuhnya ini yang bisa diambil sama bapak kandungnya. Bapak kandungnya punya hak karena istrinya sudah menikah lagi, boleh dia ngambil anaknya. Tapi kalau sang anak masih mau diikutkan sama ibunya, tetap yang wajib memberikan nafkah adalah ayah kandungnya. Ketahuilah bahwasannya setiap manusia akan kembali kepada penciptanya, karena kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Hari demi hari yang kita lalui itulah lintasan perjalanan kehidupan kita sebagai seorang anak manusia, sedangkan ajal kematian itulah garis finish lintasan perjalanan seorang hamba di dalam kehidupan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kamu berletih menuju Tuhanmu. Setiap manusia berletih menuju kepada Tuhannya dan kamu akan menemuinya. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah berletih dengan amal ibadahnya. Seorang hamba yang berusaha bertakwa kepada Allah, dia berletih dengan amal ibadahnya, dengan usaha bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelaku dosa dan maksiat, mereka berletih dengan maksiat-maksiat mereka, dengan dosa-dosa mereka, dan setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat masyarakat, orang yang ditinggal mati suami itu berapa lama harus menunggu? Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dia nggak boleh bersolek ya. Dia terus harus menutup auratnya. Dia nggak boleh keluar rumah kecuali ada perlunya. Ini di masyarakat kita kayak nggak ada apa-apa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ya dia keluar ya membuka auratnya, kemana-mana dia pergi. Kadangkala dia juga masih berhias. Sampai anak bingung, apakah memang ada pendapat yang seperti itu? Tak cari-cari di buku fikih, belum ketemu. Ya. Tetap masa iddah itu dia menunggu, dia tidak keluar rumah kecuali ketika ada keperluan. Orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat derajatnya, berarti kita harus belajar. Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga nanti di akhirat. Apalagi kalau dia paham Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an ini dan As-Sunnah Nabi ini, dipelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dia baca, difahami, diamalkan Al-Qur'an ini, maka akan diangkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan ini, dengan Al-Qur'an ini, beberapa kaum dan Allah rendahkan beberapa kaum. Yang Allah angkat orang yang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan dia amalkan, diangkat derajatnya. Dan Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, bahkan mereka mentakwil dengan takwil yang tidak benar, menafsirkan dengan tafsir yang salah, yang sesat dan menyesatkan, maka direndahkan derajatnya oleh Allah Taala. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum, Allah rendahkan berapa kaum. Ini dalil dari hadis Nabi yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini berapa kaum dan Allah rendahkan berapa kaum. Mungkin nggak orang melihat korin? Jawabannya nggak mungkin. Baik korin dia maupun korin orang lain. Karena Allah telah menafikan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya dia iblis dan qabilahnya, yaitu bangsa jin, bisa melihat kalian dari posisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka mustahil manusia bisa melihat jin. Tapi ada kejadian manusia melihat jin. Itu jin yang menampakkan diri. Normalnya manusia tidak bisa melihat jin.
Maka pada asalnya saya siapapun tidak bisa melihat korin dia sendiri, apalagi melihat korin orang lain. Sehingga kalau ada yang ngaku saya bisa lihat jin kamu dan seterusnya, pastikan bohong. Seperti yang kita ungkap tadi, bahwa husnul khatimah si fulan tidak husnul khatimah, urusan siapa? Kita hanya berdoa dan menghukumi secara zahirnya. Dan ini pula yang menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah remehkan orang lain. Walaupun dia bermaksiat. Mungkin dengan maksiatnya tersebut kemudian dia bertobat kepada Allah. Allah memberikan taubatnya dan ampunannya. Sedangkan yang meremehkan orang bermaksiat, dia punya ujub. Akhirnya dia mati di atas tidak amal saleh. Ini hati-hati. Jangan pernah remehkan orang bermaksiat. Tugas kita ketika melihat orang bermaksiat, kita nasihati, bukan dihina, bukan direndahkan, bukan dilecehkan, tetapi diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, wanita diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya dengan sebab nafkah yang diberikan oleh suaminya. Gak boleh dia banyak menuntut. Dia wajib bersyukur, dia wajib mempunyai sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Makanya ketika ada wanita-wanita yang menuntut kepada suaminya dan terus menuntut dan tidak merasa cukup dan tidak bersyukur, maka wanita ini termasuk yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam kitabnya Isyratun Nisa. Kata Rasulullah SAW, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Sebuah kisah mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu, saya sempat terenyuh mendengar kisah itu. Cuplikan seorang hakim di salah satu pengadilan di Saudi yang menghadapi kasus yang menurut dia kasus yang paling unik gitu. Apa ceritanya? Saya waktu dikirimkan cuplikan sekitar 8 menit cuplikan itu, ada gambar orang tua. Ada seorang ibu tua sekali, sudah keriput semua mukanya, ada juga 2 laki-laki sudah tua di kiri, di kanannya, di kanan gambar itu ya. Nah, di situ hakimnya sendiri berbicara, dia mengatakan salah satu yang paling unik yang saya pernah temui dalam pengadilan, dia menjadi hakim puluhan tahun gitu. Dia bilang datang seorang yang menurut saya sudah tua. Waktu itu lebih tua daripada si hakim. Umurnya 60 tahun. Sudah sangat tua. Jenggotnya sudah putih. Datang. Ya, kemudian mendekat kepada hakim. Masuk di pengadilan. Lalu dia mengatakan, saya punya keluhan hakim. Kata hakim, apa keluhanmu? Dia bilang, keluhanku aku mengeluhkan saudaraku, kakakku. Kata hakim, awalnya saya berpikir, umur 60 tahun. Mau mengeluhkan kakaknya, masalah apa ini? Gitu. Sudah sangat tua gitu. Orang bertengkar mungkin antara 20 tahun sama 30 tahun, 40 tahun. Mungkin masih kadang-kadang masih terjadi. Ini 60 tahun, berarti kakaknya lebih tua. Kata hakim, berapa umur kakakmu? Dia bilang 65 tahun. Apa permasalahan kalian? Kata dia, ceritanya adalah, saya menjadi tentara selama 30 tahun di daerah Tabuk. Tabuk cukup jauh. Di pinggiran Madinah, di pinggiran Saudi, perbatasan. 30 tahun. Dan saya memiliki seorang ibu yang tua. Ibu ini saya titipkan atau dijaga oleh kakak saya yang 65 tahun yang sedang saya keluhkan itu. Kata hakim, lalu apa yang kau keluhkan? Kakakmu menjaga ibumu dan kau pun menjadi askar. Kata dia, iya, ceritanya adalah selama 30 tahun itu saya selalu membagi gaji saya. Setengahnya saya pakai untuk kebutuhan, setengahnya saya berikan untuk kakak saya dan ibu saya. Selama 30 tahun dia bilang. Saya pun kebanyakan menghabiskan waktu di wilayah sana. Sekarang saya sudah pensiun. Lalu saya datang ketemu dengan kakak saya dan ibu saya. Dan saya bilang sama kakak saya, sudah 30 tahun kamu berbakti sama ibu kita. Dan saya sekarang minta mohon kepada kamu agar memberikan kesempatan kepada saya berbakti sama ibu sebagaimana kau sudah berbakti. Saya cuma minta ibu ini pindah ke rumah saya sekarang. Lalu hakim, tiba-tiba kakak saya menangis.
lalu mengatakan, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari aku. Kata si adik, saya bukan merebutnya, saya hanya sekedar mau memindahkan dia ke rumah saya, dan Anda bisa ketemu sama dia setiap saat, kau bisa ketemu sama dia setiap saat. Kata kakak saya, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari saya. Sebaliknya kau yang datang kepada saya di rumah ini. Saya tidak akan mungkin melakukan itu. Dia ulangi lagi, dia bilang, saya ulangi lagi, Kak, saya hanya memindahkan dia ke rumah saya supaya saya bisa merasakan kenikmatannya berbakti sama ibu sebagaimana engkau telah menikmatinya 30 tahun. Kata kakak saya, kau sudah mendapatkan pahala kami. 30 tahun kau mengirimkan setengah gajimu. Maka sekarang biarkan ibu sama saya. Jadi subhanallah, kata hakimnya, selama ini orang bertengkar antara saudara memperebutkan warisan, memperebutkan kedudukan, atau apalah. Ini memperebutkan di umur 60 sama 65 tahun, siapa yang lebih bisa merawat ibunya. Itu luar biasa gitu. Hakim ini menceritakan sambil meneteskan air mata, di suaranya kayak agak paruh gitu. Lalu dia bilang, saya pun mengatakan sama dia, baik, coba panggil kakakmu sama ibumu ke pengadilan. Kata dia, baiklah. Dipanggil lah, dia bilang. Terjadi kejadian yang luar biasa. Dia bilang sampai satu pengadilan meneteskan air mata gara-gara kisah mereka. Dia bilang pada saat masuk, dia bilang, demi Allah, saya belum pernah melihat ada anak berbakti seperti kedua orang ini. Ibunya digendong oleh keduanya, setengah tubuh ibunya dari pahanya dipegang oleh yang adik sebelah kiri dan si kakak pegang sebelah kanan. Mereka sama sekali tidak ingin ibunya menyentuhkan kakinya ke tanah. Digendong padahal ibunya masih mampu jalan. Sampai tiba di kursi. Lalu ibunya duduk tengah-tengah, si kakak duduk sebelah kanan, si adik duduk sebelah kiri. Kemudian saya mulai bertanya, ada masalah apa kalian? Ditanyalah kepada si adik, dia bilang, saya tanya kepada si adik. Adik ini tentu punya 60 tahun ya. Maka kata adiknya, saya sudah ceritakan kepada Anda hakim. Kata hakimnya, saya mau dengar. Biar kakakmu juga mendengar keluhanmu. Supaya ini benar atau tidak. Saya mau dia membenarkan atau tidak. Diceritakanlah kembali ceritanya. Kemudian hakim bertanya kepada si kakak, bagaimana menurut kamu? Kata si kakak, benar apa yang dikatakan oleh dia. Dia membantu kami 30 tahun dan ibu adalah tinggal bersama dengan saya. Namun demi Allah wahai hakim, saya tidak akan pernah melepaskan ibu saya untuk tinggal sama dia. Dia boleh datang silakan. Tapi saya tidak mau kehilangan peluang ini. Gitu ya. Dan saya sudah membahasakan kepada adik saya, demi Allah kau hanya bisa memindahkan ibu ke rumahmu kalau melalui pintu mahkamah, pengadilan. Oleh karena itu dia datang kepada Anda. Kata hakim, saya belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana memecahkan masalah antara dua anak yang beributkan ibunya. Lalu saya balik kepada ibunya, saya mengatakan, ibu, tengahi di antara mereka. Kata ibunya, saya nggak bisa wahai anakku. Dia bilang kepada hakim anak, karena ibunya juga sudah tua. 80 tahun lebih malah umur ibunya. Yang ini ditunjuk si kakak, mata sebelah kanan saya. Yang ini si adik, mata sebelah kiri saya. Dua-duanya ini berbakti sama saya. Saya tidak tahu harus menengahi mereka bagaimana. Maka saya pun berkata kepada si kakak, kalau saya melihat kasusnya, seharusnya memang adikmu punya hak. Dan kau bisa datang ke rumahnya. Dia punya hak untuk dibagi waktu sekarang. Karena si adik mengatakan, saya betul-betul hanya berharap sisa umur saya bisa berbakti kepada ibu saya. Maka setelah saya putuskan seperti itu, terjadi sebuah goncangan di pengadilan. Si kakak tiba-tiba menangis terisak-isak. Lalu datang ke arah adiknya, mencium tangan adiknya, mencium lututnya adiknya. Lalu memohon-mohon supaya ibunya jangan dipindahkan rumahnya. Sambil menangis, karena tangisan si kakak ini kami semua satu pengadilan nangis. Gitu. Bagaimana mereka luar biasanya mau memperebutkan ibunya. Ini si kakak cium tangan dan lutut adiknya untuk minta supaya ibunya jangan dipindahkan rumah. Kata adiknya, wahai kakak, saya hanya minta pindah, berikan saya kesempatan berbuat baik sebagaimana kau telah buat baik sama ibu. Kau bisa datang. Setelah dia tahu adiknya tidak mau lagi melepas kesempatan itu, maka dia pun berkata kepada hakim, wahai hakim, saya akan menerima ini, tapi dengan syarat satu. Dia pegang tangan adiknya, dia mengatakan, ambil janji kepada adik saya ini atas nama Allah, dia akan berbakti pada ibu saya sebagaimana saya berbakti dulu. Apa yang saya buat di rumah, bersihkan kotorannya, urus pakainya, semua ini dia tidak boleh ubah itu. Dia harus buat bahkan bisa lebih baik daripada itu. Maka si adik pun berjanji, akhirnya pengadilan ditutup. Dan kata hakimnya, pada saat mereka keluar dari pengadilan, dua-duanya menggendong ibunya, ya, membagi dua tubuh ibunya, setengah yang pegang satu, yang satu lagi pegang, sampai mereka keluar. Dan ini sebuah kisah yang luar biasa. Di zaman kita sekarang di mana banyaknya kedurhakaan pada orang tua, justru
Ada orang-orang yang seperti ini masih dalam fitrahnya. Di umur tua pun mereka tidak mau sia-siakan masalah itu. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini harusnya menjadi sebuah ibrah bagi kita, bagi yang punya orang tua. Jangan karena orang tua kita seorang pejabat misalnya, atau orang yang punya kemampuan, lalu kita anggap, oh orang tua saya mampu, saya nggak usah bakti. Akhi dan ukhti, berikan makanan, berikan kue kesukaannya, berikan sarung, pakaian, apa saja, sabunnya, samponya. Lakukan sesuatu yang kau mampu, mumpung mereka hidup. Pada saat mereka meninggal, peluangmu akan lebih kecil, walaupun bisa dengan mendoakan, menziarahi kuburnya, dengan bersedekah buat mereka. Tapi semasa hidup kau bisa mendapatkan ekstra dengan cara mencium tangannya, datang duduk memenuhi hajatnya, ngobrol-ngobrol saja, apa saja. Ringankan kesedihan mereka, gembirakan hati mereka. Karena orang tua itu teman-teman, dengan kita datang saja sudah sangat gembira. Dan juga ada mufassirin menafsirkan ghai, fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya itu diartikan, sebagian mufassirin mengartikan lembah yang ada di neraka jahanam. Itu dikhususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak sholat. Sama dengan neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar. Kami akan masukkan di neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa akan masuk neraka Saqar? Lam nakum minal musallin. Karena kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke neraka Saqar. Seperti Allah berfirman, ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Jadi ditanya, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Mereka jawab, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang yang sholat. Oh ya, saya teringat, saya pernah ditanya masalah ini di kajian Mulia dengan Manhaj Salaf beberapa tahun lalu di Nasai. Masjid dekat rumah banyak bid'ah. Masjid yang jauh dari rumah menerapkan sunnah. Saya baiknya seperti apa? Maka saya katakan, baiknya adalah kadang sholat di sini, kadang sholat di sana. Tidak selalu dekat sini, yang dekat rumah karena banyak bid'ahnya. Karena yang namanya sholat dengan sunnah itu jauh lebih menenangkan. Tapi jangan juga selalu di masjid yang luar, yang jauh dari rumah, karena kita juga harus bersosialisasi dengan orang-orang di dekat rumah dan menghindari perpecahan dengan mereka. Kalau ada yang bertanya, tapi kan ada bid'ahnya, maka kita jawab, kebid'ahan itu ditanggung oleh imam dan tidak ditanggung oleh makmum. Bisa kita dapat pahala dengan itu. Sampai saya kadang-kadang ingatkan beberapa saudara kita, bagaimana cara dapatkan buka puasa orang? Pergi ke masjid dekat rumah, bantu marbotnya nata, sudah dapat pahalanya. Kalau ada orang betul-betul malas, nggak mau, sudah tidak ada duitnya, tidak mau buka puasain orang, kemudian maunya dilayani, baiklah dulu di masjid, masih bisa dapat pahala kalau mau. Gampang, ambil air kita, tukar sama teman di sebelah. Ini buat kamu ya, ambil pahala saya, ambil air dia, kamu, saya dapat pahala kamu. Kan gampang ya? Dia dapat pahala kita, kita dapat pahala dia. Tidak ada modalnya nih. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa. Karena pahalanya besar sekali, membuka puasakan orang. Ujian ini bertujuan agar itu seperti semacam undangan, ya, tanda kutip ya, undangan dari Allah SWT ujian itu agar kita lebih manja dengan dia. Nah, itu memahaminya. Jadi semua yang teman-teman yang menghadapi ujian, sakit, belum sembuh, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, itu undangan dari Allah, tanda kutip sini, supaya lebih manja, lebih mohon, lebih merengek, minta sampai Allah kasih. Jangan berhenti berdoa sampai Allah kasih. Itu prinsip dasar dalam Islam. Itu penting teman-teman sekalian. Karena ujian itu akan datang. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti menguji kalian, kata Allah. Tujuannya tadi agar kita dapat undangan lebih dekat kepada Allah. Semua ingin suaminya nggak poligami. Bisa nggak kita milih takdir kita? Sekarang ini yang jadi istri kedua dianggap pelakor. Nah, benarkah dia pelakor? Sekarang Anda mau tanya, apabila seorang laki-laki punya istri satu, kemudian ada wanita yang dinikahin sama laki-laki
itu haknya istrinya apa hak suaminya? Suami itu punya hak berapa? 4. Jadi ketika wanita ini jadi istri kedua, dia tidak mengambil hak istri pertamanya. Cuma memang sekarang dipandang poligami itu hal yang buruk. Seakan-akan di situ ada kezaliman buat wanita. Enggak. Allah menyebutkan poligami itu diperbolehkan asalkan mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu berlaku, jangan poligami. Istri satu aja dizalimin sama dia, apalagi dia mau poligami. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah jalan hidup kita sebelum diciptakannya langit dan bumi. Seandainya kita zikir, kita doa, apakah zikir dan doa kita itu bisa merubah takdir tersebut? Seharusnya dapat musibah karena kita baca Bismillahilladzi la yadurru, kemudian jadinya nggak kena. Apakah bisa? Bisa. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Napa? Doa. Mulanya doa itu senjatanya orang yang beriman. Loh, berarti ada yang bisa melawan takdir Allah. Bukan melawan, jenengan berdoa juga dengan takdir Allah. Berarti takdir ketemu apa? Takdir. Maka terus saja, toh kita juga tidak tahu apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ngerti sama badan? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Kita ini mau matinya kapan? Dengan cara apa? Di mana? Dalam kondisi seperti apa? Kita itu enggak tahu. Yang jelas kita disuruh berikhtiar maksimal lahiriah maupun batiniyah. Seringnya keluar itu nggak bagus bagi wanita. Dia wajib mengurus rumah tangganya, dia wajib mengurus anak-anaknya, dia wajib juga membaca Al-Quran di rumah. Kan bisa tuh di rumah dia baca Quran 2 juz, 3 juz sehari, manfaat buat dia daripada keluar. Dia baca buku yang bermanfaat, dia berzikir di rumah, itu lebih utama. Sholat aja dia di ruangan yang terbuka dengan di kamar, lebih utama yang di mana? Di kamar. Berarti sholat dia di masjid dengan di rumah, lebih utama di rumah. Di rumah aja lebih utama yang mana? Di dalam kamarnya. Artinya dia tersembunyi itu lebih baik. Kalau ini kan enggak, sekarang ini perempuan semuanya ingin tampil, ingin dilihat oleh orang. Nah ini yang berbahaya. Mesti enggak, lebih bagus dia sembunyi, tidak terus keluar rumah tiap hari ini keluar rumah. Apa bedanya dia dengan orang umum? Apa bedanya dia? Mesti diamalkan ilmu itu di rumahnya. Bagaimana ketaatan dia kepada suami, ketaatan dia kepada orang tuanya, bagaimana dia mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, itu yang paling wajib yang harus diurus. Jadi enggak terus, akhirnya lebih banyak dia terpengaruh dengan teman-temannya. Belum tentu temannya baik semuanya. Apa yang ngaji semuanya? Belum tentu yang ngaji semuanya baik. Yang punya tujuan yang rusak juga banyak yang ngaji. Yang punya tujuan yang nggak benar juga banyak. Kalau perempuan senangnya apa? Pamer. Nah, ketemu temennya pamer. Mau sekarang bawa tas ini, besok saya bawa tas yang lain yang lebih bagus lagi. Terus bersaing terus. Kalau dia bawa makanan, besok saya bawa yang lebih mahal lagi. Akhirnya nggak ada habisnya. Ini bukan ngaji namanya. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama, yang bid'ah dalam agama ini, yang dia anggap baik. Kan banyak orang selalu bilang ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua bid'ah sesat. Itu kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bid'ah dalam agama, yang dia pandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi, padahal Nabi sudah sampaikan semua lengkap. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku tak cukupkan nikmatku atasmu.
dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, "Famalam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya nggak boleh orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna agama Islam ini. Makanya Nabi tinggalkan agama Islam ini putih bersih, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada. Bersih agama Islam ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, nggak ada bercak apapun juga. Bersih agama Islam. Malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang menyimpang dari agama ini, dia pasti. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dakwah tentunya disampaikan oleh para nabi-nabi dengan berbagai macam metode. Ada metode yang mungkin bisa person to person, satu orang kepada orang yang lain. Ada mungkin kepada satu orang kepada komunitas, keluarga, lingkungan, masyarakat. Ada juga di tempat umum, ada juga di tempat khusus. Tempat umum seperti misalnya tempat terbuka, atau tempat khusus itu misalnya seperti di dalam masjid atau di dalam satu ballroom, ya, atau mungkin di masa kita sekarang mungkin ada yang menggunakan fasilitas hotel. Semua itu adalah hal yang positif karena memang poin-poin seperti ini adalah bertujuan yang sama, itu masalah dakwah. Bahkan kadang-kadang memang dalam dakwah kita ada yang berbayar, seperti contohnya pendidikan-pendidikan Islam, ada sekolah, pesantren, TPA, kan gitu. Itu semuanya juga membutuhkan biaya. Tidak bisa Anda mengatakan, oh itu kan pelajaran agama, maka seharusnya tidak boleh berbayar. Karena mereka juga butuh untuk membayar guru-guru mereka, listrik, dan segala macam hal. Nah begitu juga kalau diadakan misalnya daurah-daurah di hotel, acara-acara di ballroom, semua itu adalah hal-hal yang bertujuan tentunya saya sangat yakin target utamanya adalah dakwah. Kalau masalah pembayaran itu dikarenakan memang karena kebutuhan untuk menyewa tempat dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan di saat itu. Semoga ini bisa dimaklumi teman-teman sekalian dan tidak ada kesalahpahaman dalam acara-acara yang diadakan oleh setiap generasi muda muslim, yang penting tidak ada pelanggaran agama. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau seseorang ingin infak yang terbaik di dalam hidupnya, kata Nabi Muhammad SAW, ibda biman ta'ul, dalam hadis yang sahih. Mulai dulu dengan orang-orang yang engkau tanggung kebutuhan hidupnya, keluarga. Itu infak terbaik. Gak usah sibuk ngasih orang ketika keluarga ini belum terpenuhi kebutuhannya. Penuhi dulu kebutuhan mereka. Itu yang lebih wajib. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa kalau ada beberapa jenis infak, infak kepada orang fakir, infak kepada para mujahidin fisabilillah dan seterusnya, maka yang terbaik adalah 1 dirham yang kau infakkan untuk keluargamu. Ngasih jajan anak itu lebih baik daripada ngasih orang fakir. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan mendahulukan orang lain sebelum keluarga sendiri. Ini Islam. Kalau beliin istri baju, itu infak terbaik bukan? Oh terbaik, langsung terbaik. Beliin tas, terbaik. Tapi secara syar'i, fadilah memberikan harta kita kepada keluarga kita itu jauh lebih tinggi pahala dan kedudukannya di sisi Allah. Bagaimana berbakti kepada ibu yang beda daerah 450 km sebagai anak pertama, sedangkan ibu masih tinggal dengan adik-adik yang belum menikah dan kerja. Berbakti kepada orang tua, berbakti adalah berbuat baik kepada orang tua dengan cara apapun. Syariat tidak menyebutkan berbakti harus begini, oleh karenanya sifatnya umum kembali kepada urf dan tradisi. Bisa telepon, bisa kunjungan, bisa ngirim uang, beri hadiah, banyak yang bisa kita lakukan semampu kita. Tiap hari bisa telepon, ngobrol sama ibu merupakan bentuk berbakti. Karena orang tua butuh juga obrolan, dia pingin ngobrol. Kalau anaknya telepon, gimana bu, gimana kabarnya, ngobrol, dia sudah menyenangkan dia. Kalau dia pingin ngobrol lama, biarin ngobrol lama, ngobrol lama ya. Saya pernah diceritakan Syekh Abdul Razak tentang seorang lelaki yang sangat berbakti. Dia mengkhususkan waktu setiap asar
ngobrol sama ayahnya. Dia tidak punya kegiatan ba'da asar. Pokoknya ba'da asar dia bawa qahwah, kopi Arab, ngobrol sama bapaknya. Sampai bapaknya bosan ngobrol sama dia setiap hari. Sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Pengajian batalin, semuanya batalin. Untuk apa? Untuk orang tuanya. Yang kita, karena orang masing-masing orang tua punya kesenangan berbeda-beda. Ada yang sering suka ngobrol, ada yang senang dibelikan sesuatu. Ya, semampu kita. Kalau kita nggak mampu ya sudah, telepon paling tidak basa-basi. Ya. Jadi 450 km itu dekat, ya. Tidak jauh ya. Tinggal gas mobil 6 jam sampai insya Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Yakni beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, "Fihi ulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan, yakni pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari itu juga diturunkan kepadaku Al-Quran. Sebagian manusia berdalil dengan hadis yang mulia ini untuk membolehkan ulang tahun kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal namanya Maulid, peringatan atau perayaan. Jelas sekali ini adalah tahrifun nas, kembali mengubah nas dari arti yang sebenarnya, yang zahir, dari arti yang hak, yang benar, kepada arti dan makna yang lain, yang bukan itu maksud dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, tidak pernah memperingati dan merayakan hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam sepanjang hayat kehidupan para sahabat selama 1 abad. Jelas sebagian manusia yang memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Maulid telah menyelisihi dan menyalahi manhaj atau sikap dan cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini adalah penyimpangan. Sallallahu alaihi wasallam.